Iya, Pak Bupati. Pak Bupati juga tidak mau kalah dari Pak Kapolres. Kami persilakan. Ini Abu, banyak sekali sekarang masyarakat yang datang ke saya sudah konsultasi ke NPU sini, tidak ada solusi. Terutama wakaf untuk musala awalnya. Tapi ketika saya tanya, yang mewakafkan masih hidup, sudah tidak tahu lagi siapa dulu yang mewakafkan. Kemudian judul wakafnya dulu diketahui atau tidak? Tidak tahu. Apakah judulnya dulu untuk musala atau untuk masjid? Tapi sekarang ini musala. Kami mau rubah masjid. Solusinya bagaimana, Abu? Sementara lumayan banyak Abu masuk melalui WA karena mungkin Abu jarang-jarang kemari, mungkin para jamaah atau undangan sudah mempersiapkan pertanyaan dari 2 hari yang lalu Abu, mungkin karena saya tengok di WA bertubi-tubi masuk pertanyaan. Ada juga pertanyaan bersifat syariat, tauhid dan tasawuf, ada juga semacam curhat Abu. Baik, yang pertama, hibah sepenuhnya untuk anak bungsu disebabkan kakak dan abangnya sudah mapan kehidupannya. Bagaimana Abu? Itu yang pertama, bagaimana seorang orang tua menghibahkan sepenuh hartanya kepada anak yang bungsu karena kakak-kakak atau abang-abangnya sudah mapan. Bagaimana Abu? Yang kedua, orang tua buat surat jual beli ke anak perempuan disebabkan tidak mempunyai anak laki-laki, jadi dijual dengan harga yang sangat murah, artinya kepemilikan orang tua jatuh ke anak-anak perempuan. Oleh sebab itu para wali tidak bisa mengambilnya lagi, jadi dijual umpamanya Abu, harga rumah 200 juta mungkin dijual 20 juta, sehingga semua harta orang tua berpindah kepada anak-anak perempuan dengan status jual beli. Dua dulu Abu. Yang pertama, hibah sepenuhnya untuk anak bungsu karena kakak-kakaknya sudah mapan. Yang kedua, jual beli ke anak dengan harga yang sangat murah sehingga wali tidak bisa mengambilnya. Terima kasih Abu. Terima kasih. Selama orang tua masih normal pikirannya, harta yang milik dia boleh diberikan ke siapa saja. Yang dibatasi di saat dia sudah sakit, yang mengakibatkan dari sakit itu hingga meninggal dunia, itu tidak lewat semuanya hibah. Kalau bukan untuk waris, sepertiga tanpa izin daripada waris. Tetapi kalau hibah kepada waris, harus izin waris yang lain. Kalau disingkatkan, selama orang tua masih normal, belum sakit, sah saja hibahnya kepada siapa saja, apalagi kepada anaknya. Tetapi apabila sakit, itu sepertiga yang lewat untuk orang lain tanpa izin daripada ahli waris. Tetapi apabila hibah kepada waris, harus izin waris yang lain. Yang kedua apa? Yang kedua Abu, bagaimana status hukum orang tua buat surat jual beli ke anak perempuannya? Memang dijual seluruh hartanya, baik itu bangunan atau tanah, dengan harga yang sangat-sangat murah sehingga para wali tidak bisa mengambilnya lagi. Terima kasih. Yang namanya jual beli dalam syariat kita tidak ada patokan harga. Mau jual mahal sampai tidak laku boleh, mau jual murah sampai cepat laku pun boleh. Apabila wali, ini maksudnya ayah, menjual hartanya kepada anak perempuan, enggak ada anak laki-laki, kalau faraid bisa masuk wali, adik ayahnya bisa masuk mengambil harta, sah saja ya. Sah jualnya walaupun dengan harga yang murah. Tetapi
apabila niat dalam hati si ayah supaya wali tidak boleh masuk, berdosa. Karena yang memberi faraid kepada wali Allah. Kita berencana menghalang-halangi supaya tidak bisa masuk, berarti menghalangi program Allah. Coba ditinjau di segi yang lain. Di saat ayah meninggal, yang berfungsi ganti ayah siapa? Wali. Nikahnya wali, yang memelihara kalau masih kecil wali. Jadi Allah maha ahli, maha bijaksana kepada orang yang berhak mengganti wali. Di saat tidak ada anak sendiri, anak kandung, wali diberi hak untuk faraid. Jadi sedikit saja yang efeknya tidak bagus ada dalam hati sang ayah menjual anak, menjual hartanya secara murah kepada anak perempuan supaya wali tidak boleh masuk. Ini hukumnya haram dan berdosa, tapi jual belinya tetap sah. Harta itu berpindah milik anak perempuan. Demikian. Baik Abu, sebelumnya nanti kalau ada jamaah atau para undangan yang tidak sempat kami bacakan, kami mohon maaf. Saya lihat WA saya ini tidak berhenti-berhenti masuk. Selanjutnya Abu, wakaf balai pengajian. Jadi wakaf satu tanah untuk balai pengajian digantikan dengan sedekah ke masjid. Misalnya kita jual tanah balai pengajian tersebut yang diwakafkan memang untuk balai pengajian, dan uangnya kita gunakan untuk pembangunan masjid yang memang kekurangan uangnya. Yang kedua, masalah itikaf. Itikaf apakah dihitung kalau tertidur? Jadi pertama mungkin kita masuk ke masjid, sebentar saja yang itikaf langsung tidur. Jadi selama tertidur itu apakah dihitung kita pahala sunat itikaf? Selanjutnya, itikaf wajib atau nazar. Apakah ada ketentuan minimal berapa lama yang harus kita itikaf? Banyak sekali di satu orang. Boleh tiga dulu Abu. Yang pertama, wakaf balai pengajian digantikan uangnya, dijual tanahnya dan disedekahkan ke pembangunan masjid. Terima kasih. Yang namanya wakaf itu ada ketentuan dalam hukum fikih. La tubah wala turas wala tuhab. Harta yang telah diwakafkan untuk satu keperluan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dihibahkan, karena pemiliknya tidak ada, berpindah kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjual, WA dulu kepada Allah taala. Jadi walaupun ke masjid sama, diwakaf untuk pesantren, kita jual pakai harga tanah itu untuk masjid. Kenapa tidak ada orang yang mewakaf untuk masjid? Yang nakai bro kan. Balik tanah yang diwakaf untuk masjid ya, pula pegat masjid. Pegat masjid kan minta dana lain. Yang mengherankan, rumah 3 bulan selesai, permanen 2 tingkat lagi. Masjid puluhan tahun tidak akan selesai. Itu tugas kita semua. Jadi bab terbit peng ke masjid ke mungkin ke pesantren cuma nak kawri molo. Nak dapat tacok pulang gitu. Ini tidak boleh. Yang kedua ya? Yang kedua Abu, masa itikaf, apakah kalau kita tertidur terhitung pahala itikaf? Dan itikaf wajib atau nazar, apakah ada ketentuan minimal berapa lamanya? Terima kasih. Definisi itikaf menurut pandangan agama tetap lewat kadar tumakninah dalam masjid. Menetap dalam masjid lewat kadar tumakninah. Tumakninah nama ukuran. Tumakninah berhenti setelah bergerak.
Umpamanya kita berdiri kemudian bergerak untuk rukuk, Allahu Akbar, sudah tetap sebentar, itu tumanina. Untuk i'tikaf lebih sedikit daripada kadar tumanina. Tidak ada larangan tidur bagi orang yang i'tikaf. Setelah niat, yang penting adanya niat. Aku i'tikaf sunat karena Allah Ta'ala, jika tidak nazar. Tetapi kalau nazar, aku i'tikaf karena nazar, karena Allah Ta'ala, kemudian langsung tertidur, nggak jadi masalah. Karena tertidur pun termasuk menetap dalam masjid lewat kadar tumanina. Demikian. Orang Aceh Tamen Abu pandai-pandai ini kita bilang tadi 2 pertanyaan dibuat di sini 1, 2 dan atau, sehingga Abu harus menjawab 4 pertanyaan satu orang. Tapi nggak apa-apa karena memang ilmu. Baik Abu, saya seorang istri yang mau menyenangkan hati suami. Nah, ini pasti dari ibu-ibu. Jadi Abu, saya mempercantik diri dengan memasang gigi kawat, menyuntik obat pemutih kulit, rebonding atau meluruskan rambut dan lain-lain supaya dipandang oleh suami saya itu cantik. Apakah semua yang saya lakukan itu termasuk merubah takdir Allah? Tolong penjelasannya Bu, dan apa hukumnya? Terima kasih. Terima kasih. Semuanya itu merubah takdir, tidak boleh, haram hukumnya. Untuk mempercantikkan diri supaya suami tidak kawin lagi, kan itu tujuannya kan. Kan ada cara yang lain, nggak perlu suntik pemutih, nggak perlu rebonding, rebonding, tidak perlu pakai kawat gigi. Karena waktu saya masih kecil ada gigi yang bercabang. Yang pertama tidak tercabut, yang lain pun tumbuh. Kadang-kadang di situ cantiknya seseorang wanita. Kenapa dipakai kawat lagi? Bahkan saya jijik melihat orang yang pakai kawat gigi. Kalau suami Anda suka, ya terserahlah. Jadi mempercantikkan diri di hadapan suami, ingat di hadapan suami. Saya ulang lagi, di hadapan suami. Hukumnya boleh dan dapat pahala sunat, tetapi terbawa untuk mempercantikkan diri kepada pesta, kepada di mana tempat ada acara-acara, itu hukumnya haram, dipertontonkan kepada laki-laki yang lain. Mungkin pertanyaannya Abu khusus untuk suami sendiri nih Abu. Ya, alhamdulillah. Baik. Tapi karena yang 3 perkara itu dilarang dalam agama, tidak boleh. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau marahnya Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada manusia apabila yang dikerjakan itu marah sang pencipta. Umpama suami kita paling suka pakai celana pendek, tidak boleh, karena agama melarangkan kita terbuka aurat dan lain sebagainya. Baik Abu, tadi ada masuk WA nih, katanya Bapak Kapolres Langsa mau bertanya katanya. Boleh, silakan Bapak Kapolres, langsung aja. Mic-nya ada tuh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mungkin pertanyaan saya bertanya kembali, tapi di hadapan masyarakat banyak. Yang pertama, bagaimana pandangan ulama terkait masalah vaksinasi? Yang kedua, hukum vaksinasi secara syariat. Terima kasih. Iya Pak Bupati. Pak Bupati juga tidak mau kalah dari Pak Kapolres. Kami persilakan. Ini Abu, banyak sekali sekarang masyarakat yang datang ke saya sudah konsultasi ke NPU sini, tidak ada solusi. Terutama wakaf untuk musala awalnya. Tapi ketika saya tanya, yang mewakafkan masih hidup, sudah tidak tahu lagi siapa dulu yang mewakafkan. Kemudian
judul wakafnya dulu diketahui atau tidak? Tidak tahu. Apakah judulnya dulu untuk musalah atau untuk masjid? Tapi sekarang ini musalah. Kami mau rubah masjid. Solusinya bagaimana, Abu? Sementara mereka harus bangun masjid di situ. Ada beberapa musalah sini atau menasah. Kalau kita di Aceh, di sini musalah. Awalnya pegang musalah itu kan. Di Aceh pegang menasah. Kenapa dong berdoa menasah? Karena menampung di jemaah. Dan mereka kepingin ada jumatan di sana. Mereka datang ke saya, Pak Bupati Kibancara, supaya dia ke masjid menasahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bupati. Beri aplausan dulu kepada pimpinan-pimpinan kita yang sangat peduli dengan syariat dan tidak mau mengambil keputusan sebelum di-approve sama ulama. Baik, pertanyaan dari Bapak Kapolres tadi. Yang pertama masalah pandangan ulama terhadap vaksinasi, dan yang kedua apa hukum dalam Islam vaksinasi. Baik, Abu Dito, silakan. Terima kasih. Vaksinasinya istilah sekarang, dari dulu sudah ada dalam agama kita. Yang jadi masalah karena diterapkan oleh pemerintah, kita rame-rame nggak suka kepada pemerintah. Ini yang masalahnya, rame-rame nolak, apalagi ada hoak. Dalam agama kita kan ada kunut nazilah. Di saat ada suatu musibah, baik di negeri kita atau negeri orang Islam yang lain, sunat membaca kunut nazilah, vaksinasi. Cuma tidak ada istilah dalam kitab fikih vaksinasi. Istilahnya kunut nazilah, berdoa untuk menolak bala yang datang dari negeri lain supaya tidak datang ke negeri kita, ataupun bala yang telah masuk ke negeri kita, ada doanya Allahumma rfa'. Yang belum masuk Allahumma dfa'. Yang sudah masuk Allahumma rfa', ya Allah angkat bala yang sudah terjadi di negeri kami. Ini yang masalah. Maka kun aliman, kamu semua harus mempunyai ilmu. Karena tidak ada ilmu, menganggap apalagi yang melaksanakan itu program pemerintah semua tidak benar. Ini salah. Kalau sudah ada kacamata ilmu, diproses melalui ilmu. Yang untuk kanak-kanak itu imunisasi. Bahkan hana ribut hinan. Imunisasi kan bawa anak semua ke posyandu. Vaksin juga. Cuma namanya di saat itu imunisasi. Dulu waktu saya masih kecil, cacar dulu digores. Itu baru duduk baru suntik. Itu sudah lama terjadi dalam masyarakat. Kenapa di saat corona datangnya vaksin, untuk vaksinasi tidak mau orang ikut? Pertama, corona disebarkan secara hoax, tidak ada. Saya sudah merasakannya. Ya, apa betul, apa tidak betul, saya pun tidak mengerti. Yang pokoknya saya sakit dan tidak merasa sakit yang lebih sakit sebelum itu. Bulannya datang panas seperti ada api kiri kanan. Saya pulang dari rumah sakit Jumpa Birin karena ada cucu, lahir cucu dari itu. Pulang dari rumah sakit terasa dalam mobil panas. Rupanya di rumah sakit itu sudah ada yang kena, sudah dibersihkan. Mungkin kuman-kuman itu ada yang menunggu saya, tidak semuanya minggat. Jadi saya sakit 6 hari di kampung, kemudian dibawa ke Banda Aceh, hasil swab positif, dirawat di ruang ricu 8 hari sudah negatif. Kemudian saya diminta oleh Irwandi Yusuf, gubernur, mantan gubernur dan yang dalam penjara, suruh ngomong sedikit, direkam untuk disebarkan kepada masyarakat bahwa Abu sudah merasa sendiri karena pemerintah Aceh sangat susah menghadapi masyarakat karena hebatnya mereka hoax corona itu tidak ada.
Setelah itu saya pernah dalam pengajian di Birin. Orang bertanya tentang vaksin. Waktu itu saya mengeluarkan satu hadis vaksin. Mungkin seluruh dunia belum ada. Masa ada hadis vaksin? Cuma kalimat vaksinnya yang tidak ada. Saya bercanda dengan orang yang merekam, tulis aja hadis vaksin. Rupanya langsung ditulis. Di saat itu saya mempergunakan hadis Al-Ma'iddah Baitud Dawa wal Himyah Ra'sul Kulli. Al-Ma'iddah Baitud Da wal Himyah Ra'sud Dawa. Ma'iddah lambung, sumber penyakit. Berpantang itu yang paling baik daripada berobat. Kita merokok, siapa baik kita pantang tidak merokok dengan terus menerus merokok hingga saat baru-baru tinggal 20% lagi baru berhenti. Kan lebih baik berpantang. Berpantang itulah vaksin. Sebelum datang penyakit, kita vaksin supaya vaksin itu menolak penyakit tidak datang. Kalau dikaji tentang hukum fikih, vaksin itu wajib. Nah, perlihati hadis wajib vaksin la darar wala dirar. Kita tidak boleh memelaratkan diri sendiri dan tidak boleh memelaratkan orang lain. Contohnya, ada dinding tembok yang hampir roboh. Kita di situ, apakah kita menatap terus menahan jatuhnya dinding tembok atas badan kita atau lari? Yang nendang hinan nak tembok watah atau nuplu yang dipilih saat. Menyembegah neplu itulah vaksin. Menyembegah nepedun itulah menahan penyakit. Kemudian ada lagi dalam kaedah usul fiqh ad-daruriyatul khamsu. Ada 5 hal yang dengan sebab 5 hal tersebut Allah mengutuskan Rasul. Yang pertama, hifdzuddin. Rasul diutuskan oleh Allah untuk memelihara agama. Di saat Rasulullah datangkan nanggro Makkah dalam keadaan musyrik, dia berdebat kaedah li Rasul. Hadir le Tuhan hanya siro Allah. Kemudian nalam hifdzun nafsi, agama kita melarang membunuh, termasuk membunuh diri sendiri, tidak mau vaksin. Kemudian ada hifdzul mal, dilarang mencuri dan merampok. Kemudian ada hifdzul akal, dilarang minum minuman yang memabukkan. Hifdzun nasab, dilarang berzina dan sebagainya. Ini daruriyat khamsi dalam usul fiqh. Tugas Rasul yang utama dalam 5 pembahagian tersebut, yang termasuk di antaranya adalah hifdzun nafsi. Kita wajib menjaga diri sendiri supaya jangan binasa. Memang ajalnya di tangan Allah. Sebelum ajal kan berpantang mati. Tugas kita adalah berobat dan menjaga diri supaya jangan kena penyakit. Demikian. Oh, tetap. Get, ada Bapak Bupati tadi menanyakan banyak musalah atau menasah di Aceh Tamiang ini yang berstatus mau menaikkan statusnya ke masjid, Abu. Mungkin dengan kapasitas terlalu banyak masyarakat, Pak Bupati ya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat mengalu ke Pak Bupati. Sementara ini Pak Bupati pending dulu sebelum sharing-sharing dengan ulama dulu. Terima kasih, Abu. Ini ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Tanah wakaf untuk pesantren, bisakah dijual untuk dikasih uangnya kepada pembangunan masjid? Ini garisnya. Harta apa saja yang telah diwakafkan kepada satu tujuan tidak boleh dialihkan. Tabang benar kan? Tanah wakaf untuk pesantren mau dijual, uangnya kasih untuk masjid. Kenapa demikian pemikiran? Kan sangat konyol. Kata minta apa yang lain untuk pegang masjid, kebut ya pula tanah wakaf.
Demikian kan untuk menaikkan tingkat dari menasah musalla jadi masjid. Itu bukan urusan kita. Naik hana bak tanya apa nya musalla dinaikkan jadi masjid, bukan urusan kita. Enggak ada jabatan pemerintah ke situ. Tengku pun enggak ada. So tipe Allah. Karena ditanya al-mu'min ya'khudhu dina an rabbih la an ra'yih. Yang namanya orang beriman agama menurut Allah, tidak pakai pikiran. Yang pakai pikiran Mu'tazilah. Bena dalam masyarakat program pindah publo harta wakaf. Hon yang wakaf tetap sinan. Solusi na baju. Lu bengeh kena gol lah. Nya ka bengeh taknya. Solusinya Pak Upati, tempat yang diwakaf untuk musalla atau menasah tidak boleh dirubah jadi masjid. Salat Jumat bisa. Salat Jumat tidak wajib di masjid atas tanah sah. Jadi yang baik mubah fungsi wakaf untuk musalla, untuk menasah, tingkat ke masjidnya nak ku dengar dong. Kan tugas katanya. Nyan kat tajuk solusi laju yang sebenarnya wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah sangat luas. Masa pikiran kita pikir bumi halanya ndak pergi ke masjid. Hai fikir dong kan. Bahkan lagi yang pendapat kita dalam masyarakat minta peng bloh tanah pergi masjid. Bumi Allah luas, tanah-tanah belah masjid tambah gle-gle je takro. Tu pun menasah yang kena wakaf untuk menasah saya robah untuk jadi masjid. Tapi ingat, wakafnya tidak boleh rubah. Mendirikan Jumaat di situ boleh, tidak disyaratkan solat Jumaat dalam masjid. Demikian. Baik, mungkin kesimpulannya salat Jumat boleh selain masjid ya di lapangan, di menasah, tidak perlu dinaikkan status dari menasah ke masjid. Mungkin Pak Bupati puas Pak Bupati ya. Mantap. Pak Ketua Dewan sabar dulu karena masyarakat yang banyak bertanya nih. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Abu, bukan kami tidak mau menanyakan. Seperti ada pertanyaan apakah anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan kalau tidak ada laki-laki. Tadi Abu telah menjawab itu adalah wali. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, bagaimana hukumnya hasil penjualan kopi, teh dan lain-lain di kafe yang ada musik karaoke-nya, Abu? Jadi hasil penjualan air minumnya, baik makanannya dan semua dalam kafe itu, tapi ada live musiknya. Jadi tidak disebutkan apakah live musiknya cowok apa cewek. Yang mungkin ya agak negatif lah Bu, ada cewek-ceweknya di situ, ada musik, tapi hasil dari penjualan kopi, teh dan lain-lain. Baik, yang kedua, sampai batas manakah kekhadaman istri kepada suami? Jadi sampai batas mana istri itu patuh kepada suami? Misalnya suami menyuruh istri memasak, mencuci dan lain-lain. Apakah perintah suami tersebut dalam merupakan suatu kewajiban khadam kepada suami? Terima kasih Abu. Jadi yang pertama tadi kafe live, ada live musiknya. Apakah hasil dari penjualan jual belinya merupakan hasil yang haram? Terima kasih. Yang dijual kan kopi, musik tidak dijual tuh, cuma untuk menghiburkan pelanggan. Ini termasuk terjadi dua hal di satu tempat. Ada sisi baiknya, sekurang-kurangnya walaupun tidak wajib atau sunat, mubah. Ada sisi yang tidak baik, makruh ataupun haram. Dalam kitab fikih ada kalimat haisu. Haisu berfungsi untuk takkid, untuk memisahkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Contoh, kita salat di satu tempat,
kita pakai sepatu. Buka sepatu, ambil sandal orang untuk berwuduk. Nyo mandung lagi yang kejadian. Kamu naruh karena kamu tu tilap. Nya nurung tu sepatu getut tilap go merampok. Merampok dalam istilah fikih bukan pakai bedil, senjata, menguasai hak orang lain. Contoh ini kursi disediakan untuk saya, datang orang duduk merampok. Memakai sandal orang lain merampok, hukumnya haram. Walaupun untuk salat Abu. Walaupun untuk salat. Jadi ini cerita orang salat, bapak-bapak salat pakai sepatu. Buka sepatu, curi sandal orang lain, berwudu. Buka pemikiran dan pegang-pegang hidron ni kacau loh. Mana ada dipinjam, pemiliknya enggak ada situ, curi. Itu hak orang lain, dirampok, dicuri untuk berwudu. Kemudian selesai berwudu, masuk lagi salat. Di segi yang haisu, kalau di fikihnya ada kata-kata haisu, di segi dia merampok berdosa, hukumnya haram. Di segi salatnya lengkap syarat dan rukun, sah, mendapat pahala. Kan? Buah pertanyaan. Bak kafe-nya nak karaoke yang dijual milik dia. Bubuk kopi milik dia, air milik dia dijual untuk orang lain. Itu sah karena sip syarat jual beli. Kullu ainin tahirin mamlukin muntafa'in. Tiap-tiap benda yang suci milik, ada manfaat, sah jual. Tentang adanya karaoke itu segi yang lain. Dia mungkin tidak pungut ongkos kan, dengar kalau karaoke enggak bayar, jadi uang yang masuk harga kopinya, bukan harga dengar karaoke ini. Lebih-lebih lagi berarti dia menyediakan hiburan untuk banyak pelanggan datang, itu saja. Jadi uang yang masuk halalan thayyibah semuanya. Demikian. Baik Abu, selanjutnya tadi sampai batas manakah hadam istri ke suami, misalnya disuruh memasak, mencuci dan lain-lain, ada batasannya enggak Abu? Lebih batas mana? Mungkin istri enggak tahan lagi Abu, ada kebanyakan nyuci, masak, ada batasannya enggak Abu? Nyo kapalo dah pegang hukum nak canggaru rumah tu. Sebenarnya banyak hal yang tidak wajib dikerjakan oleh isteri. Maka ulama dulu sepakat memberikan harkat sama suami setengahnya kepada isteri, karena ada hal yang tidak wajib dikerjakan. Tugas kita suami membawa pulang beras dan lauk baunya, pakaian dan tempat. Isteri tidak wajib memasak nasi untuk suami. Nyan kagak toroyong tak boleh, tagun bu. Alayan menyuci baju tidak wajib. Sampai memberi susu ASI kepada anak kandung sendiri tidak wajib. Jadi nyata buka hukum fikihnya nak canggaru aju rumah tu. Kalau urinang tim bubuk tak boleh. Anak buku itu nagam kawin lain. Urinang beramita lako yang gaya yang upah mandu. Jadi banyak hal yang tidak wajib dikerjakan oleh isteri. Yang wajib saat suami pulang harus siap, sudah mandi, sudah dandan dan sebagainya, membuka sepatu suami, diantarkan ke kamar, apalagi buka baju dan sebagainya. Kalau suami ajak mau tidur langsung tidur, itu tugas isteri. Baju pun tu batu kau nama talah lain nama rumput magun. Jadi nyokeh para ulama yang dulu sepakat di luar syarat, ini adat bukan hukum syarat. Harta si harkat gono gini diberikan kepada istri setengah ataupun sepertiga, karena banyak hal yang dikerjakan oleh istri yang tidak wajib menurut hukum agama, tetapi sudah jadi kebiasaan, sudah jadi adat yang namanya pu rumah, mulai daripada magun, tempuh bro, tempuh rumah, rah baje, seluruh dan sebagainya. Demikian. Baik Abu, sekali lagi kami himbau kalau memang
pertanyaan Bapak atau Ibu tidak kami tanyakan, ini semua dikenalkan oleh waktu. Baik Abu, apa yang wajib diucapkan pada lafal hijab dan kabul? Karena banyak versi yang harus mengatakan bulan bin bulan, ada yang harus mengucapkan untukku pada saat kabul. Bolehkah kita cuma mengatakan saya nikahkan adikku untukmu? Apakah sah Abu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata-kata cerai kita bawakan bercanda, misalnya Abu, kalau macam-macam ku talak kau, sekedar bercanda Abu, apakah jatuh talak? Terima kasih Abu. Jadi yang pertama, apa yang wajib diucapkan pada lafaz hijab kabul pada saat nikah? Karena banyak versi. Jadi pertanyaan Bapak ini, bisakah kita cuma mengucapkan saya nikahkan adikku untukmu? Selesai. Terima kasih. Yang penting dimaklumi oleh calon lintu dan saksi. Saya nikahkan adikku untukmu. Calon lintu tahu siapa adiknya, namanya, orangnya, saksi pun tahu, sah. Tidak wajib menyebut nama. Salah satu cara untuk dimaklumi oleh calon lintu dan saksi dengan menyebut nama dan lengkap dengan nama ayahnya. Ulang. Ya Bu. Yang kedua? Yang kedua, talak bercanda Bu. Kalau macam-macam ku talak kau, sambil bercanda dan ketawa-ketawa. Apakah jatuh talaknya Bu? Kalimat untuk menceraikan istri ada yang sareh, ada yang kinayah. Yang sareh, mana sareh? Jelas, tidak boleh takwil. Talak, firaq, sirah. Talak, bahasa Indonesia nya talak juga kan? Firaq, cerai. Sarah, menyenangkan, dia tidak terikat lagi dengan kita suaminya. Kalau lafaz yang tiga ini diucapkan tidak boleh canda-candaan, tetap jatuh. Kalau kinayah boleh, tidak sareh kinayah. Lagi aku tidak suka lagi sama kamu. Kamu pulang saja ke tempat orang tuamu. Jadi itu tidak jelas untuk talak. Boleh jadi pulang sementara, nanti saat balik baikan kembali. Itu kalau talak diucapkan itu tidak ada jalan untuk tawil, tetap jatuh walaupun bercanda. Baik Abu, kira-kira Abia bisa tambah 2 jam lagi ya. Begitu banyak pertanyaan. Kalau peserta yang tidak membawa HP atau tulisan boleh, mic ada disediakan oleh panitia. Baik Abu, ini pertanyaan ibu-ibu lagi. Assalamualaikum. Ada yang bertanya langsung? Silakan kalau ada. Baik, kasih ke itu, di sana ada ibu-ibu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abu, satu pertanyaan dari saya Abu tentang mengenai pernikahan. Misalkan ada satu pasangan suami istri sudah bertahun-tahun dalam menjalani hubungan suami istri, bahkan sudah mempunyai anak 3 ataupun sampai 5. Terakhir ketika udah jauh hubungannya tadi, baru tahu rupanya hubungan dari suami istri orang tadi waktu pernikahannya itu tidak sah. Misalkan wali yang memang menikahkan tadi fasik, ataupun memang wali yang tadi bukan wali yang memang berhak untuk menikahkan perempuan tadi. Lalu bagaimana hukum status suami istri yang sudah lama menjalin hubungan tadi? Apakah wajib menikah ulang? Dan bagaimana status anaknya tadi? Apakah bisa dibangsakan kepada ayahnya?
Sekian atas jawaban, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bonus. Karena di saat terjadi pernikahan, calon suami dan istri tidak mengetahui bahwa nikahnya tidak sah. Ini dalam fikih dikatakan syubhat. Anak yang terjadi dalam nikah yang syubhat, tidak jelas sah dan tidak sah, tetap dibangsakan kepada ayahnya. Di saat sudah diketahui nikahnya tidak sah, ke depan wajib nikah kembali. Jadi yang kau ikutnya bonus nak boleh bohane dalam nikah syubhat subut nasab kepada ayahnya. Demikian. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau enggak, melalui WA pun sangat banyak. Itu ibu-ibu, ada itu yang tunjuk tangan mungkin lupa bawa HP. Kalau panitia di sudut kiri. Pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abu, jadi satu pertanyaan dari saya Abu, masalah sembahyang, niat sembahyang. Apa bedanya kalau kita katakan fardu ataupun berle? Akan berle leho ataupun fardu zuhur. Gimana beda antara dua lafaznya? Sekian, nyaman Abu, mohon jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk ibu-ibu, itu ada satu lagi, biar sekalian dijawab sama Abu. Itu yang di pojok kiri, panitia. Ya, mungkin tidak sampai kertas atau lupa bawa HP. Biar sekalian dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akan saya tanyakan, Abu, apakah perbedaan kurban sunat dan kurban wajib? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua pertanyaan Abu dari ibu-ibu. Yang pertama, apa bedanya lafaz niat ucapan fardu dengan bahasa Aceh ucapan perle? Yang kedua, mohon penjelasan tentang kurban wajib dan bedanya apa dengan kurban sunat. Terima kasih Abu. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada beda. Fardu dan perle, cuma beda bahasa. Mau kata-kata fardu silakan, mau kata-kata perle silakan, karena Allah berdua bahasa aja. Kemudian kurban, hukum dasar yang diberi Allah kepada kitanya, kurban sunat. Menyata pubut nafala, hana tapubut hana dosa. Dan menyakurubun tunat jit tapaju kedua bacu yang gad ati lah itu kan. Bahkan na pendapat sepertiga pun boleh. Jadi tiap tahun tak kurubun yang lagi kan pura mamagang tak belum mesti kilo mentang kena tengah tak si aju kurubun tu perle tengah rumah yang lain tak bagi kepada fakir miskin. Menyakurubun wajib, jalur wajib kaoi, menyona sama kaoi baru wajib, menyahana sama kaoi han wajib. Hukum ji wajib sia, menyahana tak sia dosa dituntut orang akhirat, dan leh tak sia hanjit pajo leh tanya yang kurban dan orang yang ditanya tanggung nafkah. Nyona masalah betul pun atruk ka kena urang hua-hua kameng menjelang hari raya kurban. Ditanya, apa kupun kameng? Honeme kamengnya mau dibawa ke mana kambing tersebut? Mau dikurbankan. Karena urang pegah wajib sia yang salah. Baru wajib sia apabila ada teringat dalam hatinya saat dia menjawab untuk kurban, dijadikan kurban. Kalau dalam istilah fikih kan insya'iyah. Kalau hanya berita kan
mahtamalah sidqa wal kadhiba. Yang namanya berita mungkin benar, mungkin bohong, mungkin dusta. Jadi jawaban kambing untuk kurban itu berita, bukan insya'iyah, bukan memastikan secara agama untuk kurban. Letak berkembang di khutbah di raya, ditanya untuk apa? Untuk kurban, wajib sembelih, tidak ada tu. Kecuali ada kasat menjadikan binatang itu untuk kurban. Istilah fikih kan ja'li insya'iyah, hana masalah. Demikian. Baik, sebenarnya nih waktu bolehlah terakhir karena mic-nya dua peserta aja dari ibu-ibu, kita kasih kesempatan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gini Adi, seperti yang saya lihat, saya pernah melihat seorang ibu yang dinikahkan sama anak kandungnya. Apakah itu hukumnya sah atau tidak? Begitu saja, terima kasih. Baik, satu lagi, tolong panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami muliakan Abu Mudi, mungkin satu pertanyaan bagi kami ibu-ibu yang bekerja membantu mencari nafkah untuk rumah tangga. Apakah sangat berdosa bagi kami ibu-ibu yang selalu terlambat pulang daripada suami yang juga bekerja? Terima kasih Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi pernikahan antara anak kandung dengan orang tua, bagaimana Bu kelanjutannya? Yang kedua, seorang yang berprofesi mungkin PNS atau apa yang membantu nafkah untuk suami tapi selalu terlambat pulang, bagaimana Bu? Terima kasih. Nikah dengan anak kandung tidak sah, karena yang namanya anak itu mahram, bukan ajnabi. Seorang wanita sah menikah dengan ajnabi yang bukan mahram. Mahram itu termasuk bapa, adik, abang, paman, anak, tidak sah nikah. Dan apabila sudah terjadi, wajib oleh pemerintah kalau dah tahu dipisahkan keduanya. Selanjutnya surah kedua. Maaf Bu, yang dimaksud tadi yang menikahkan mamanya anaknya. Maaf, kami pun tidak nyambung tadi. Ya, jadi wali daripada ibunya itu anaknya, bagaimana itu? Tidak sah, karena anak tidak termasuk wali dalam istilah fikih. Walaupun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang anak pun dikatakan wali. Wali lughatan, wali tukang urus, karena wali itu tukang urus. Wali syar'an ayah, nenek, adik ujungnya adik, anak-adik dan sebagainya. Anak bukan wali. Jadi seorang wanita dinikahkan oleh anaknya tidak sah. Yang kedua profesi sebagai PNS, Abu, biasanya suaminya lambat makan atau bagaimana Bu? Itu adalah hak suami. Tanya aja sama suami. Saya bekerja terlambat pulang, bisa atau tidak? Kalau dikata oleh suami tidak bisa terlambat pulang, ya berhenti aja bekerja. Kerja di rumah saja. Padu gaji benar laki balakon Allah Taala. Baik, sekali lagi kami mohon kepada jamaah, kami minta maaf, tapi ada solusinya. Nanti malam akan datang putra dari Abu, seorang ulama muda dari Mudi, yaitu Abu Mudi. Semua pertanyaan bapak-bapak ibu saya hitung ini ada sekitar 16 pertanyaan lebih kurang. Nanti malam akan dikupas habis pada saat zikir akbar dan selawat akbar bersama Habib Fahmi Assegar dan Abi Mudi. Tapi ini saya lanjutkan sedikit karena memang pertanyaan berhubungan dengan pertanyaan tadi. Tanggung Abu, tadi ada menyebutkan hukum live musik di kafe. Sekarang pertanyaan beliau melanjutkan sedikit, apa hukum live musik? Apakah haram atau halal Abu? Mohon penjelasan sedikit lagi Abu. Galak dengan habis-habis.
Tamiang memang banyak persoalan Abu, karena Abu pun datang 4 tahun sekali. Ke depan gak mau datang lagi karena banyak pertanyaan. Yang namanya musik ada 2 alat. Ada alat yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak boleh umpamanya suling tu seruling ke perkataan Syah. Seruling, Gitar, drum, yang gendang, yang dua belah bisa ditepuk, gendang, piano, ada beberapa, karena itu syiar pemabuk. Pandangan agama kita itu syiar pemabuk, biasa dimainkan oleh orang-orang mabuk, maka agama melarangkan. Yang boleh awal-awalnya itu duf rebana. Sekarang naik tingkat lagi, hadrah. Di palunya sebelah saja, enggak 2 belah. Ya, itu boleh menurut agama. Bahkan disunatkan di saat peresmian perkawinan. Izhar, menampakkan, menyatakan orang ini sudah nikah dengan dimainkan rebana ataupun hadrah ataupun punannya rapai lah. Jadi tergantung les musik yang di kafe tadi. Jikalau dipakai alat yang haram, les musiknya pun haram. Menyediakan haram, mendengar pun haram. Tetapi karena yang dijual bukan les musiknya, kopinya, makanannya dan sebagainya, uang yang masuk tetap halal. Di segi menyediakan perbuatan yang haram, orang mendengarkan yang haram, orang yang menyiapkan dan mendengarkan sama dosa, berkongsi tentang dosa. Demikian. Baik, sekali lagi kami umumkan semua pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu akan kita pending nanti malam ba'da Isya bersama Abi Haji Zahrul Fuadi Mubarak, yaitu anak Abu Mudi sendiri yang nanti malam akan bersedia menjawab semua pertanyaan. Beliau sekarang berada di Jakarta, sore nanti akan tiba di Medan. Nanti malam bersama kita, bersama Salawat Akbar, bersama Habib Fahmi Assegar. Kami mohon maaf panitia tidak bisa menjawab semua pertanyaan pada siang hari ini. Seperti kata Abu tadi, nanti malam ada yang lebih gagah dan muda. Baik Abu, untuk keberkatan kami mohon Abu memimpin doa. Okey. Masuk boleh enggak habis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واسترنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم يا غني يا حميد يا مولي يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واغفرنا من فضلك أمن سواك اللهم اجعلنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebagai bentuk kenang-kenangan kita, kami persilakan Pak Kapolres, Bapak Bupati, Bapak Ketua Dewan, silakan